5 hari pasca kepergian mendiang Epy Kusnandar, duka lara kehilangan suami tercinta masih menyelimuti Karina Ranau. Kemarin ditemani putra bungsunya Quintin Kusnandar sambil merafal doa, Karina tak henti-henti meneteskan air mata di pusara suami tercinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشرقين ورجلا مغارب بارئ وبارئ وصل إلى بائنا وأمهاتنا. Baru beberapa hari sepeninggal Epy Kusnandar, Karina benar-benar sadar apa artinya kehilangan. Hampir tiap hari Karina mengunjungi untuk melepas rindu lewat lantunan doa di atas pusara Epy Kusnandar yang dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Di depan pusara almarhum suami tercinta, Karina menitipkan pesan wasiat kepada putranya. Jika meninggal nanti, ingin disatukan dengan Epy Kusnandar dalam satu liang lahat yang sama. Ini bunga kesukaannya Minti. Mati wangi Ya. soalnya. Kalau ntar udah nggak ada, kamu nggak usah jauh-jauh tuh. Sini aja bareng ketemu Bupati. Ya, cinta Karina Ranau untuk mendiang Epy Kusnandar sepertinya makin mendalam usai sang suami tiada. Faktanya pasca Epy meninggal dunia, tidak hari bagi Karina selain mengunjungi makam mendiang suami tercinta. Nih pulang dulu ya. Besok bunda kesini lagi. Tidur yang nyenyak ya. Assalamualaikum. Ini biarin. 16 tahun hidup bersama Epy Kusnandar bukanlah waktu yang singkat. Wajar meski suami sudah pergi, memori kenangan bersama almarhum selalu di hati. Kemarin kepada tim kami, sambil terisak menahan tangis, Karina menunjukkan barang-barang kenangan mendiang suami. Kamu sudah pensiun, Pi. Oh ya. Kamu sudah pensiun. Kamu sudah pensiun selamanya, Pi. Ini saya kasih ke bapak saya. Dirawat ya, Pak. Mau dipakai di randau, dipakai di jalan. Bapak pamit, Pi. Ini bajunya Iya. saya bawa Ini sepeda ontel. Tuh. Ini sepeda ontel. Jadi dia itu semakin rusak, semakin rongsok, semakin ini dia makin senang. Buat dia ini sangat berharga. Jadi harus saya jaga. Rawat. Viralnya cinta segitiga Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardah Tina Mawa tak hanya menyakitkan hati Mawa, tapi juga membawa berkah bagi Mawa. Selain namanya dikenal publik negeri ini, istri Sah Insan itu mulai banjir job. Satu di antaranya menjadi brand ambasador sebuah produk skincare ternama. Menyadari karir sebagai entertainer akan terbuka lebar, Mawa pun berencanakan hijrah dari Medan ke Jakarta. Alhamdulillah kemarin baru diiniin sama Dr. Oki untuk jadi brand ambassador. Jadi ya udah alhamdulillah tetap menggunakan cadar karena ini sebagai menjaga diri aku juga kan. Karena mungkin statusnya udah berbeda nih statusnya. Jadi bakalan stay di Jakarta untuk supaya move on lah juga. Berbeda dengan Mawa yang namanya bersinar dan mulai banjir job, Insan kabarnya sedang dilanda cemas serta galau lantaran dilaporkan ke polisi dan akan diceraikan oleh Mawa dan Inara, dua istrinya. Untuk menenangkan diri, Insan disebut-sebut melaksanakan ibadah umroh. Masih komunikasi, maksudnya kemarin tuh dia ada ngechat nanyakin kabar Afnan gimana. Ya seolah-olah nggak ada kejadian gimana-gimana, dia tetap manggil sayang-sayang juga. Bagi Mawa, tak hanya Insan yang membuat hatinya hancur berkeping. Inara pun dianggap tidak punya hati ketika mengetahui Mawa istri Sah Insan. Bukannya meminta maaf, Inara malah melontarkan ancaman saat mereka saling berkomunikasi melalui chat. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Prahara poligami Insan telah bermuara ke ranah hukum. Tak hanya Mawa yang lapor ke polisi, Inara juga melapor balik Mawa ke polisi. Klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access. Oh itu
Udah tahu tapi ya aku nggak tahu harus gimana ya, kuasa hukum aja berjalan dengan baik ya. Melewati sederet drama atas pilihannya menyudahi pernikahannya bersama Ahmad Assegaf, Tasya Farasya akhirnya sudah bisa bernafas lega ketika kini ia resmi bercerai dari sang mantan suami. Pilihan Tasya untuk memutus ikatan suci sebagai suami istri semula sudah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 November 2025 lalu. Namun sang beauty vlogger ini dibuat terpana kala Ahmad tiba-tiba mengajukan banding. Nyaris kembali ke pengadilan di tingkat yang lebih tinggi, dan akhirnya Ahmad memilih mencabut permohonan banding yang membuat ibu dua anak ini bisa menyungging senyum lepas. Lantaran kini Tasya tinggal menunggu akta cerai sebagai bukti bahwa ia tak lagi berstatus sebagai istri. Alhamdulillah lega, akhirnya udah final, udah selesai semua. Pasti loh, bikin mood kita jadi lebih happy kalau kita tuh kelihatan proper dan rapi. Pasti kayak mood kita ikutan tambah happy juga. Sah berpisah secara agama dan negara, single mom tajir melintir ini sempat dibuat bingung dengan ulas sang mantan yang sempat ingin ajukan banding. Tapi beruntung bagi Tasya, proses banding batal terlaksana setelah kedua belah pihak berdiskusi dan mencari jalan yang terbaik. Dan Ahmad rela menepikan egonya demi kepentingan kedua buah hati mereka. Bahkan sebagai orang tua, mereka satu suara akan memberikan perhatian penuh, terlebih ketika Tasya tak membatasi sang mantan untuk bertemu dengan anak-anak. Hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak jadi terkena imbasnya, kita tetap jaga hubungannya baik. Dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Meski mengaku sedikit sumringah, namun di sisi lain hati Tasya pun berkecamuk. Karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh mantan suaminya itu masih jauh dari kata damai. Ahmad yang tilep uang perusahaan Tasya dan sang ibunda ala-ala tas senilai 35 miliar. Kini hanya sanggup mengganti 10% saja. Gimana Kak, mau ganti uang? Gimana Kak ganti 10% Kak? Oh iya, kita diskon. Yang patut menjadi perhatian publik adalah kini status Tasya resmi jadi single mom tajir melintir. Diketahui gurita bisnis Tasya bertebaran. Tasya sebagai owner brand kosmetik sendiri, ia juga terjun langsung di industri kuliner sebagai CEO dengan belasan cabang yang tersebar di Jabodetabek. Belum lagi endorsement dan brand ambassador, dengan lebih dari 7 juta pengikut, Tasya menjadi magnet tersendiri. Gak heran jika kini Tasya pun meraup cuan dari ratusan juta hingga miliaran setiap bulannya. Melakukan aktivitas seperti biasa aja, kerja, kadang main sama anak-anak, spend time sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Ya paling gitu aja sih.